Selamat pagi anak didik saya kelas 11. Salam olahraga. Salam sehat. Saya harap kalian baik-baik saja, sehat-sehat, terhindar dari sakit dan penyakit, terhindar dari si Covid. Pada pertemuan pertama ini, saya akan memberikan video pembelajaran kepada kalian. Ini adalah video pembelajaran rangkuman pembelajaran PJOK semester 1 dan semester 2. Tapi di sana nanti akan lebih kalian pahami untuk permainan olahraga bola besar, sepak bola, bola basket, dan bola voli. Sebagai penugasan nantinya, penugasan video praktek akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, tugas kalian sekarang, silakan tonton video berikut ini sampai dengan selesai. Oke? Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PJOK untuk kelas 11 semester 1 dan 2. Bab 1, menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar. A. Analisis keterampilan gerak permainan sepak bola. Permainan sepak bola merupakan permainan yang banyak memerlukan penguasaan keterampilan gerak. Keterampilan gerak dalam sepak bola adalah menendang, mengontrol, menggiring, dan menyundul bola. Keterampilan gerak dalam permainan sepak bola dapat dianalisis dan dikembangkan dengan cara mempelajari urutan gerakan yang benar, serta menggabungkan beberapa keterampilan gerak dalam suatu aktivitas gerak, baik secara berpasangan maupun berkelompok. Hal ini dilakukan agar para peserta didik dapat mengembangkan keterampilan gerak dan berkomunikasi dengan peserta didik lain, sehingga terjalinnya kerjasama, disiplin, toleransi, dan menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. Sebelum, selama, dan sesudah melakukan permainan sepak bola, sebaiknya peserta didik berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah diberikan. B. Analisis kategori keterampilan gerak permainan bola voli. Permainan bola voli adalah permainan yang berupaya memukul bola di udara, hilir mudik di atas net atau jaring, dengan maksud dapat menjatuhkan bola pada daerah kosong lapangan lawan. Keterampilan gerak dalam permainan bola voli meliputi keterampilan gerak servis, bawah, atas, dan menyamping, passing atas dan bawah, smash, dan bendungan atau blocking. Keterampilan gerak dalam permainan bola voli dapat dikembangkan melalui aktivitas belajar secara individu, berpasangan, dan berkelompok. Pada saat belajar keterampilan gerak bola voli, perlu diterapkan pula sikap yang baik, seperti sportif, bekerja sama, toleransi, disiplin, menerima kekalahan, dan kemenangan. C. Analisis keterampilan gerak permainan bola basket. Keterampilan gerak dalam permainan bola basket meliputi mengoper bola, menggiring bola, dan menembak bola ke ring atau keranjang. Keterampilan gerak mengoper bola dapat dilakukan dengan setinggi dada, pantulan, dan dengan satu tangan. Keterampilan gerak menggiring bola dapat dilakukan sambil berjalan, berlari, dan manuver-manuver tertentu sesuai dengan kebutuhan saat bermain. Keterampilan gerak menembak bola kering atau keranjang dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan dan loncatan, serta lay-up. Bab 2. Menganalisis keterampilan gerak permainan bola kecil. Analisis keterampilan gerak permainan softball. Permainan softball termasuk permainan beregu yang dapat dikelompokkan ke dalam permainan bola pukul. Keterampilan gerak dalam permainan softball yang perlu diketahui dan dikuasai adalah keterampilan memegang tongkat pemukul, memukul, melempar, dan menangkap bola. Memegang bat atau pemukul dapat dilakukan dengan pegangan bawah, tongkat dipegang dekat bonggolnya. Pegangan tengah, tongkat dipegang dengan posisi tangan di bawah 2,5 cm
atau 5 cm dari bonggol. Dan pegangan atas. Tongkat dipegang dengan posisi tangan di bawah 7,5 cm atau 10 cm dari bonggol. Memukul bola dapat diarahkan ke bawah, menyusur tanah, dan melambung tinggi ke atas. Melempar bola dapat dilakukan dengan bola rendah, lurus, tinggi, dan lambungan bola untuk pengumpan. Menangkap bola disesuaikan dengan arah bola yang datang, yaitu bola rendah, lurus, dan tinggi. Semua keterampilan gerak dalam permainan softball dapat dipelajari dan dilaksanakan dalam permainan softball sederhana. B. Analisis keterampilan gerak permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan raket dan shuttlecock yang dipukul melewati net. Inti permainan ini adalah memasukkan shuttlecock di lapangan lawan melalui atas net. Bulu tangkis adalah permainan yang mudah dilakukan, mengingat raketnya yang ringan, serta bola yang berjalan lurus dan teratur tanpa putaran. Keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis yang meliputi langkah kaki dan pukulan perlu dipelajari dan dikuasai agar dapat bermain bulu tangkis dengan baik. C. Analisis keterampilan gerak permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Permainan ini berlaku untuk putra maupun putri dengan bentuk tunggal dan ganda atau ganda campuran. Permainan tenis meja memerlukan keterampilan memegang bat dan pukulan. Pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena dan pegangan jabat tangan. Pukulan dalam permainan tenis meja terdiri atas pukulan servis, pukulan forehand, pukulan backhand, dan pukulan smash. Bab 3. Menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, lempar. A. Analisis keterampilan gerak jalan. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan dan kaki menumpu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Bedanya kalau jalan, yaitu sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang di udara. Sedangkan saat lari, badan kita ada saat melayang di udara. B. Analisis keterampilan gerak lari. Lari jarak menengah termasuk salah satu nomor lari dalam atletik. Nomor lari yang termasuk lari jarak menengah adalah lari menempuh jarak 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Nomor ini dipertandingkan baik dalam event daerah, regional, nasional, maupun internasional. Nomor lari ini menggunakan start berdiri. Beberapa keterampilan yang perlu untuk diketahui dan dikuasai adalah keterampilan dalam melakukan start, keterampilan dalam lari, serta keterampilan dalam memasuki garis finish. C. Analisis keterampilan gerak lompat. Lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap atau gaya, yaitu gaya menggantung, gaya jongkok, dan berjalan di udara. Lompat tinggi bertujuan untuk melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling sisi, gaya gunting, dan gaya flop dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu awalan lari, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, dan pendaratan. D. Analisis keterampilan gerak lempar. Pada dasarnya, ada 2 gaya tolak peluru yang dikategorikan keterampilan gerak dalam tolak peluru, yaitu gaya menyamping dan membelakangi. Tujuan tolak peluru adalah menolakkan peluru jauh-jauhnya ke depan atau sektor tolakan dengan menggunakan satu tangan. Meskipun cabang olahraga ini termasuk
event atau nomor lempar, akan tetapi istilah yang dipergunakan bukan lempar peluru, tetapi tolak peluru. Hal ini sesuai dengan peraturan tentang cara melepaskan peluru, ialah dengan cara mendorong atau menolak, dan bukan melempar. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the short put. Bab 4. Menganalisis strategi pertarungan bayangan olahraga bela diri. Pencaksilat mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek akhlak, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Sebagai aspek bela diri, pencaksilat bertujuan menghindari diri dari segala bahaya, baik secara jasmani dan rohani. Berbagai keterampilan yang diperlukan dalam pencaksilat adalah sikap kuda-kuda, serangan, baik itu pukulan dan tendangan, pembelaan, elakan, dan tangkisan. Aktivitas belajar keterampilan gerak bela diri pencaksilat dapat dilakukan secara berpasangan. Bab 5. Menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen, yaitu daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. 2. Komposisi tubuh. 3. Kekuatan dan daya tahan otot. Dan yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya adalah bentuk latihan kekuatan otot dan fleksibilitas. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan menggunakan beban, misalnya mendorong dan mengangkat. Secara berulang-ulang, latihan kekuatan dapat dilakukan push up, sit up, back up, dan squat jump. Kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh. Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan cara statis dan latihan dinamis atau ritmis. Bab 6. Menganalisis keterampilan gerak aktivitas spesifik senam lantai. A. Analisis keterampilan gerak loncat kangkang. Loncat kangkang merupakan loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan membuka kedua kakinya pada saat melewati peti lompat. Loncat kangkang dapat dilakukan pada tumpuan pangkal dan ujung peti lompat. Agar dapat melakukan loncat kangkang, kalian dapat melakukan aktivitas belajar meloncati susunan kardus, meloncati teman yang membungkuk, dan meloncati peti lompat dengan ketinggian secara bertahap. B. Analisis keterampilan gerak loncat jongkok. Loncat jongkok adalah jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Rangkaian loncat jongkok sama dengan loncat kangkang, hanya saja yang membedakan adalah sikap kaki saat melewati peti lompat. Harus keadaan jongkok atau menarik kedua tungkai sedekat mungkin dengan dada. Belajar loncat jongkok dapat dilakukan dengan meloncati peti lompat yang memiliki ketinggian secara bertahap, dari mulai yang pendek, sedang, sampai tinggi. Kalian dapat melakukan aktivitas belajar tersebut di rumah dengan menggunakan peti yang kuat dan ketinggiannya sama. Bab 7. Menganalisis sistematika latihan keterampilan aktivitas gerak berirama. Aktivitas gerak ritmik adalah salah satu bentuk aktivitas yang menggabungkan gerakan ayunan lengan, langkah kaki, dan gerakan anggota tubuh lainnya, disesuaikan dengan irama hitungan atau musik atau lagu. Prinsip yang harus diperhatikan dalam aktivitas gerak ritmik adalah 1. Kesesuaian irama antara gerakan lengan, kaki, dan irama koordinasi semuanya. 2. Kelenturan tubuh. Dan ketiga, kontinuitas gerakan. Pertama-tama yang harus dipelajari adalah gerak langkah kaki. Kemudian dilanjutkan dengan gerak ayunan atau putaran lengan dan gerakan gabungan langkah kaki dan ayunan lengan. Belajar dengan berkelompok 5-6 orang akan memudahkan dalam mempelajari setiap gerakan. Bab 8. Menganalisis keterampilan gerak aktivitas gaya renang. A. Mengenal aktivitas gerak renang. Renang merupakan salah satu aktivitas di kolam yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang teratur. Gerakan tersebut
adalah koordinasi dari gerakan kaki, gerakan tangan, anggota tubuh lain, cara ambil napas. Tujuan berenang tidak semata-mata untuk mencapai prestasi, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Di antaranya adalah untuk pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani, dan peningkatan kapasitas tubuh. Renang terdiri atas 4 gaya, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Pada mulanya, gaya yang dipertandingkan adalah gaya dada. Kemudian, gaya baru yang pertama dikenal adalah side arm stroke atau side stroke, yang merupakan gaya ganti. Gaya ini kemudian dikenal dengan nama upper arm side stroke. Pada renang modern sekarang ini, gaya-gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya ganti perorangan, dan gaya ganti estafet. B. Analisis keterampilan gerak renang gaya bebas. Bernafas merupakan suatu hal yang sangat penting pada waktu sedang berenang, hingga kita dapat berenang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengambilan nafas pada saat berenang dapat dilakukan ke samping kiri atau kanan, tergantung pada kebiasaan berenang. Pengambilan nafas akhir gerakan dilakukan dengan menariknya dari lengan. Selanjutnya, muka dimasukkan ke dalam air sebelum melakukan gerak istirahat. C. Analisis keterampilan gerak renang gaya dada. Renang gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air, agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang, sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air, setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Dalam pelajaran renang, perenang pemula belajar gaya dada atau gaya bebas. D. Analisis renang gaya punggung. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang, seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air, sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. Sewaktu berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas air, sehingga perenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. E. Analisis keterampilan gerak renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Bab 9. Manfaat aktivitas fisik teratur. Kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjaga atau memelihara sebaik-baiknya. Kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kesehatan pribadi sangat penting dalam meningkatkan kesehatan secara umum. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi adalah pola makan, aktivitas jasmani atau olahraga, pola istirahat, dan penyakit. Selain itu, perlu dihindari pula kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan pribadi, seperti merokok, kurang tidur, makan berlebihan, dan sebagainya. Kesehatan pribadi dapat dijaga dan dipelihara dengan merencanakan dan melaksanakan program kesehatan pribadi yang dibuat sendiri. Program kesehatan pribadi tersebut meliputi pola makan yang baik,
dengan menghitung kebutuhan kalori setiap hari, melakukan aktivitas jasmani atau olahraga dengan teratur menggunakan acuan FIT, dan mengatur pola istirahat dengan membuat jadwal kegiatan harian. Bab 10. Menganalisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. HIV yaitu virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya, ia akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya ia sangat mudah terserang penyakit. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk siswa kelas 11 semester 1 dan 2.